Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tutorial pembuatan pola jas anak ya. Pola belakangnya sudah, sekarang tinggal pola badan depan dan bagian sampingnya. Nah, lingkar dada yang 80 cm ini kita ambil setengahnya, berarti 40 cm. Lalu yang 40 cm ini kita tambah 6 ya. 6 ini bukan lebihan untuk kelonggaran, karena yang 80 cm ini sudah termasuk lebihan untuk kelonggaran. Yang 6 cm ini hanya untuk kebutuhan dalam pembuatan pola. Berarti 40 tambah 6, 46 ya. Nah, yang 46 ini kita cari angkanya di sini dari garis yang pertama ini yang lurus. 46 kita kasih tanda, terus di bawah juga di sini sama dari garis yang lurus ini 46 ya, kita kasih tanda, lalu kita garis lurus, terus di sini masuk 1,5 cm ya, ini untuk garis kancing ya. Sekarang kita cek di sini sampai ke garis tepi ada 5,5 ya. Maka di sini di bagian depan juga dari garis kancing kita kasih tanda 5,5 ya. Lalu pundak badan belakang di sini kita cek ada 12 cm ya. Yang 12 cm ini kita cari angkanya di sini. Lalu kita kasih tanda dulu di 12 cm. Terus di sini kita kurangi setengah senti ya. Oke. Terus kita garis seperti ini. Sekarang dari titik ini kita cek ke garis kancing ya. Perhatikan angkanya ada 17,5, kita tarik ke tengah dada di sini. Lalu yang 17,5 ini kita kurangi 2,5, berarti 15 cm ya. Kita kasih tanda di angka 15 cm. Kita garis seperti ini. Terus untuk garis dada di sini kita cari angka 17,5 ya. 17,5 ini adalah 1/4 lingkar dada dikurangi 2,5. Lingkar dadanya 80 cm, 1/4-nya berarti 20. Kita kurangi 2,5 berarti 17,5 ya. Kita kasih tanda di sini. Bagian ini kita garis seperti ini. Sekarang untuk kantong dari garis dada naik 2 cm ya. Kita garis miring seperti ini. Terus dari garis yang paling luar ya, kita kasih tanda 4 cm saja. Dan untuk lebar kantongnya saya buat 9 cm. Untuk lebarnya kita kira-kirakan saja sekitar 2 cm ya. Lalu lebar kantong yang 9 cm ini kita cari asnya ya, berarti 4,5. Kita kasih tanda, lalu dari titik ini kita cek ke garis kancing ada 7,5 ya. Nah, yang 7,5 ini kita tarik ke bagian bawah dan kasih tanda di 7,5. Kita garis seperti ini. Ini untuk garis kupnat ya. Dan untuk batas atas kupnat di sini sekitar 1 cm turun dari garis dada. Terus untuk kantong di sini dari garis pinggang turun 4 cm. Kita kasih tanda dan di bagian sini kita kasih tanda 3,5 ya. Kita garis seperti ini. Jadi posisinya agak miring ya. Untuk lebar kantong dari garis kupnat kita maju 1,5 cm. Terus lebar kantongnya saya buat 12 cm.
Untuk tingginya di sini kita kira-kirakan saja dulu 5 cm ya. Terus dari tepi kantong ini di sini masuk 2,5 cm, kita kasih tanda dulu. Sekarang dari titik ini kita cek ke garis kancing. Di sini ada 15,5, kita tarik ke bagian bawah dan kita kasih tanda di 15,5. Sekarang kita sambungkan 3 titik ini. Lanjut di sini kasih tanda 1 cm dan untuk di pas pinggangnya 1,5 ya. Kita garis seperti ini. Kita atur-atur. Nah, sekarang setengah lingkar dada yang 40 cm ini kita cari angkanya di sini ya. Kita cek dari badan belakang dulu di sini sampai garis yang ini ada 15 cm. Lalu yang 15 cm ini kita sambungkan di sini dari garis kancing ya sampai ke garis yang ini ya. Perhatikan angkanya ada 32,5. Lalu yang 32,5 ini kita sambungkan di garis yang ini. Lalu kita kasih tanda di 40 cm ya. Seperti ini kita garis. Garisnya kita atur-atur. Oke, lalu di bagian ketiaknya di sini kita garis seperti ini. Lalu untuk posisi kancing pertama kita buat sejajar dengan kantong ya. Di sini 4 cm. Ini untuk kancing pertama dan untuk kancing keduanya naik sekitar 9 cm ya. Di sini. Lalu di garis yang luar di sini kita kasih tanda. Dan di sini dari kancing yang paling bawah kita garis seperti ini. Ini dikira-kirakan saja ya. Lalu di sini turun 1 cm dan di sini juga turun 1 cm. Kita garis seperti ini. Lalu untuk sudutnya kita bulatkan ya. Nah, mohon maaf yang ini salah ya. Harusnya di sini nih. Yang ini kita bulatkan. Nah, kita kembali ke bagian atas. Di sini dari titik yang ini ya, yang tadi sudah mundur setengah senti, kita kasih tanda 2,5 cm ya di sini. Lalu kita garis seperti ini. Dan di sini kita buat garis sejajar ya. Pendek saja. Terus di sini turun 3 cm dan di bagian depan di sini sekitar 5 cm ya. Kita garis seperti ini. Lalu dari garis lipatan ini untuk lebarnya saya buat 5 cm saja. Kita buat garis seperti ini.
Oke, sekarang kita cek lingkar ketiaknya. Di sini perhatikan caranya. Sampai ke garis yang ini ya, ada 17 cm, lalu kita sambung di garis yang ini. Sampai sudut yang ini ya, ada 26 cm, lalu kita sambung di sini. Perhatikan angkanya ada 38,5 ya. Kita bulatkan saja menjadi 39. Oke, untuk bagian pola kerah di sini ya, bagian ini kartonnya kita sambung dulu. Nah, di sini kasih tanda di 3 cm atau bisa 2,7 lah. Kita kasih tanda 2,7 cm. Lalu ke sini 2,7 cm juga. Kita garis seperti ini. Garis yang ini kita sambung dulu ya. Sekarang kita cek lingkar kerong leher badan belakang. Ada 6,5 cm ya. Lalu yang 6,5 cm ini kita ukurkan di sini. Kita kasih tanda di 6,5 ya. Kita beri garis sudut seperti ini. Lalu di sini kasih tanda 3 cm. Di bagian sini juga 3 cm. Dan kita garis seperti ini. Nah, untuk menjadi catatan bahwa pola kerah ini masih mentahan ya, nanti kita rubah lagi. Oke, di sini garisnya saya sudah kasih warna hitam sebagian ya. Yang warna hitam ini adalah garis pola aslinya ya. Sementara yang garis merah ini hanya garis bantu saja. Oke. Sekarang kita gunting polanya. Dan seperti biasa untuk pengguntingan pola saya selalu gunting di ukuran pas ya, di garis untuk jahitan, kecuali di bagian bawah dan di bagian belahan belakang. Jadi jika nanti pola ini dijiplakan ke kain, maka jangan lupa di setiap sisi dikasih lebihan untuk kampuh secukupnya ya, kecuali di bagian bawah dan bagian belakang. Di sini sudah dikasih lebihan secukupnya. Oke, bagian kerahnya juga kita gunting saja, tapi dengan catatan sekali lagi ini masih mentahan. Oke, jika dianggap tutorial ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Sebelum beranjak, tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat, tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.